Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an qala, dia mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ismi, yaitu bertanya tentang kebaikan, kebajikan atau ketaatan dan dosa atau kemaksiatan. Kata ulama, betapa para sahabat dalam hadis ini menceritakan bahwa mereka ini sangat betul-betul tamak dengan ilmu, jemaah. Para sahabat mereka bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu kebaikan dan apa itu kemaksiatan atau kebajikan dan kemaksiatan? Ini menandakan bahwa mereka tamak sekali dengan agama ini. Mereka ingin tahu terus tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun juga dalam hal ini harus banyak bertanya tentang agama kita. Karena Bapak Ibu, agama ini tidak boleh cabut, tidak boleh tercabut dalam diri kita. Mungkin kesehatan bisa saja kita tidak sehat. Mungkin harta bisa jadi harta tidak banyak. Banyak hal lah yang mungkin ada hal-hal yang awalnya dengan kita lalu dia pergi. Tapi agama, iman, Islam kita tidak boleh cabut dari kita sampai akhir hayat. Dan itu pula yang akan ditanya setelah nanti kita mati, tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama. Makanya masalah agama itu nomor satu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa para sahabat mereka sangat tamak dengan ilmu. Mereka selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, waktu untuk belajar agama itu harusnya lebih banyak saat ini, khususnya yang sudah tua-tua, daripada perkara-perkara dunia. Karena perkara dunia ini Bapak Ibu, dia sifatnya kalau kata ulama, ujung-ujungnya dunia ini kullu man 'alaiha fan. Tidak ada yang abadi, semuanya sementara. Jabatan, kesehatan, harta, semua sementara. Tapi kalau perkara akhirat, dia mesti akan kekal abadi. Maka daripada itu, suksesnya orang di hari kiamat besok, suksesnya akhirat seseorang, itu tergantung bagaimana dia menyikapi. Serius tidak dia sama agama ini? Serius dia dengan keislaman dia? Makanya Bapak Ibu, sampai Nabi mengatakan, siapa yang menempuh satu jalan ditempuh belajar agama, maka Allah mudahkan dia menuju surga. Maka harus banyak kita bertanya tentang agama ini. Maka Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu pun fokus belajar agama dari kecil sampai mati, sampai 70 tahun, belum juga bisa menguasai agama ini, yaitu Islam. Karena pembahasan dalam Islam sangat luas sekali. Tidak ada di dunia agama yang sangat luas pembahasannya kecuali Islam. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, dalam agama kita sampai perkara-perkara yang terkecil pun dibahas. Pakai sendal, bahkan ke kamar mandi, ke rumah pulang, naik kendaraan, masuk ke rumah, keluar rumah, semua dibahas. Masya Allah, ya kan? Begitu detail agama ini. Sampai akhirnya dibahas, ini perkara wajib, ini perkara sunnah. Biar tidak berat sekali, karena tidak semua kita mampu melaksanakan syariat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai dijelaskan bahwa agama ini, ilmu agama, kalau kita pelajari 100% bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan. Tapi kalau ilmu-ilmu dunia, bukan berarti kita meremehkan ilmu dunia atau kategori fardhu kifayah. Tapi kalaupun kita pelajari, belum tentu semua kita bisa praktekkan. Bapak Ibu belajar apa? Perkara-perkara dunia. Belajar SD, SMP, SMA. Paling-paling Bapak Ibu yang bisa praktekkan sampai hari ini apa? Paling kali-kali aja kan? Kali-kali aja. Bukan berarti kita remehkan perkara-perkara dunia, bukan. Tapi kalau agama, belajar agama 100% bisa diamalkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prestasi dunia setinggi apapun prestasi dunia kita ini, itu tidak akan bisa mengalahkan keutamaan sekali seumur hidup sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar kita tahu pahalanya kan?
Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekali aja seumur hidup lebih baik pada dunia dan seisinya. Padahal salat fajar ini 1 hari sekali. Yang sunnah memang dia muakkadah. Apalagi kalau salat subuh. Kalau salat subuh jelas wajib, tidak usah kita bahas. Itu besar keutamaannya, wajib kan? Tapi salat sunnah fajar yang kata Nabi pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi apapun prestasi dunia kita dibandingkan dengan sekali salat sunnah fajar, kalah itu semua. Sekali seumur hidup aja. Apalagi perkara-perkara yang lain. Makanya jangan sampai kita mengorbankan perkara akhirat kita dengan harga-harga 50.000, 100.000, jangan sampai. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Dalam hadis ini sahabat bertanya, apa yang ditanyanya? Kebaikan dan kemaksiatan. Lalu apa kata Nabi? Al-birru husnul khuluq. Kebajikan, kebaikan itu akhlak yang baik. Jadi kata para ulama, kenapa Nabi ketika ditanya kebaikan apa ya Rasulullah? Akhlak yang baik. Jadi seolah-olah Bapak Ibu semua kebaikan kan banyak. Sholat juga kebaikan, gitu kan? Sedekah juga kebaikan, puasa juga kebaikan. Tapi Nabi kenapa mengatakan akhlak yang baik? Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini sama seperti syariat haji. Haji kata Nabi, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Padahal kan wukuf di Arafah itu kan salah satu dari syariat haji. Syariat haji yang lain kan masih banyak. Betapa pentingnya wukuf di Arafah. Dari semua syariat, betapa sangat pentingnya akhlak. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa syai' asqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Kata Nabi, tidak ada timbangan yang paling berat bagi seorang mukmin kelak di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Jadi Bapak Ibu, akhlak orang baik ini kadang dia orangnya biasa saja. Tapi kalau dekat dengan dia, orang senang. Dia nggak sombong, dia nggak merendahkan orang lain, dia ngasih motivasi, semangat orang. Ini akhlak-akhlak yang baik begini yang kadang perlu kita perhatikan. Dan anak-anak hari ini, anak-anak kita ini pintar-pintar sekarang, tapi akhlaknya hancur, ya nak? Kurang akhlak mereka sekarang nih. Makanya akhlak diperhatikan. Jangan sibuk mendidik anak jadi pintar terus. Tapi jadikan mereka jadi anak yang baik. Baik dulu baru pintar. Jangan pintar dulu baru baik, susah. Kalau pintar itu sebentar aja. Tidak sekolah pun bisa. Karena YouTube, Google udah ada sekarang. Tidak sekolah nggak apa-apa. Ada YouTube, Google. Bukan berarti saya bilang nggak usah sekolah. Saya sekolah juga soalnya. Tapi sejak ada YouTube, Google nih, kalau yang bodoh-bodoh itu bisa dipintarkan. Makanya jamaah ada yang mengatakan kalau bodoh, bengak bisa dipintarkan. Tapi kalau jahat tidak bisa dibaikkan. Makanya yang paling mahal ini akhlak. Al-adab fawqal ilm. Adab lebih tinggi pada ilmu, akhlak lebih tinggi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Meskipun nanti tidak sebatas begitu aja penjelasannya, ada lebih dalamnya tentunya kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "Innar rajula la yadrik bi husni khuluqihi darajat as-shaim wal qa'im." Ada orang di dunia ini mungkin amalnya biasa-biasa saja, tapi besok kelak di hari kiamat derajat dia itu bisa sama seperti orang yang banyak puasa siang hari, bisa sama surganya dengan orang yang mereka banyak tahajud pada malam hari. Ada orang malamnya tidak tahajud, ada orang mungkin siangnya tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Daud, kecuali Ramadan ya, itu tidak bisa ditinggalkan tentunya. Tapi karena akhlaknya baik, ya, dia nggak mudah meremehkan orang, dia nggak mudah menjatuhkan harkat martabat orang lain. Dia nggak menampakkan keangkuhan, dia nggak iri, nggak dengki, nggak sombong. Nah, ini orang-orang kayak ini susah dapat ini. Ada orang rajin tahajud, sombongnya luar biasa. Dia suka sedekah, tapi sombongnya luar biasa. Ini kan nggak baik. Akhlak-akhlak yang begini ini, yang perangi-perangi yang begini ini yang kita perhatikan dalam diri kita. Mungkin di kita ini masih ada rasa-rasa angkuh, hilangkan mulai sekarang. Kita mudah suuzon sama orang, hilangkan dari sekarang. Biar makin baik. Belum lagi nanti ditinjau dari sisi kesehatan. Ada yang bilang orang kalau marah sekali aja dia marah itu mengurangi umur 5 menit. Makanya orang pemarah-pemarah cepat mati biasanya. Makanya kita nih kalau bisa jangan mudah marah. La taghdab wa la jannah. Kata Nabi, jangan marah bagi kamu surga. Banyak keterangan-keterangan lain. Meskipun nanti marah dibagi 3 oleh para ulama. Ada masanya harus marah, tapi ada masanya tidak harus marah. Adik kita ini kan terbalik-balik, harusnya marah, tidak marah. Yang marah tidak pernah marah. Ini kan lucu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Nabi SAW yang tadi kita sampaikan, ada orang dia biasa saja amalnya. Mungkin dia nggak tahajud malamnya, dia nggak puasa siang hari,
Tapi di hari kiamat bisa sejajar, bahkan lebih keutamaan dia. Kenapa? Karena akhlaknya baik. Makanya akhlak dan akhlak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri beliau menyampaikan rukun akhlak 3. Jadi nggak cuma rukun sholat, rukun puasa, tapi rukun akhlaknya ada pula. Rukun akhlak ini 3 kata Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah yaitu bazlul ma'ruf, memaksimalkan apa yang ada sama kita untuk banyak berbuat baik sama orang lain. Sebanyak mungkin, ada harta bantu orang, ada tenaga bantu orang. Jadi memaksimalkan potensi yang ada di diri kita nih, harta kita apa, untuk bantu orang banyak. Makanya kata Nabi, sebaik-baik orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Yang kedua, semaksimal mungkin tahan diri kita ini, tangan, kaki, lisan, mata, wajah, untuk jangan sampai mengganggu sedikit pun orang. Semaksimal mungkin beri kebaikan sama orang, semaksimal mungkin tahan diri jangan sampai mengganggu orang. Kemudian talaqatul wajhi, rukun yang ketiga, wajah berseri-seri, jadi mudah senyum. Pak bapak, ibu harus sering senyum. Orang kalau sering senyum nih, ada penelitian umur lebih panjang. Tapi jangan itu niat kita. Memang senyum nih sama Rasul diperintahkan. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Jadi akhlak rukunnya 3. Maksimalkan berbuat baik sama orang, maksimalkan seminim mungkin jangan sampai mengganggu orang, jangan sampai tersinggung orang, jangan bikin susah orang. Yang ketiga, wajahnya mudah senyum. Nah, itu rupanya. Yang nomor 3 ini agak bertanya-tanya kita, kok bisa pula masuk ini. Tapi penting sekali nih, dikaji nanti masalah bab senyum sendiri itu luar biasa. Makanya orang barat tidak tenang hidup mereka, tidak pernah bahagia. Terakhir mereka buat rumah namanya rumah senyum. Kita umat Islam nih nggak usah digitu-gituin, kita orangnya mudah senyum. Maka kalau ada orang sikit-sikit menceringi aja wajah, ini susah nih orang. Kenapa lah dia? Cepat mati orang begini. Tidak lama hidupnya, mati cepat. Makanya coba latih-latih ya Pak, wajah itu agak mulai. Nah, cuma jangan senyum-senyum terus. Tidak ada orang senyum juga. Ini kita orang nanti, ya kan? Latih-latih diri. Sama istri itu paling banyak senyum. Paling banyak senyum sama istri. Jangan sama istri orang lain. Nah, itu agak lain pula nanti kata orang. Paling bagus kita berbuat baik kan orang terdekat dulu. Istri, anak. Ini ada sebagian orang sama orang senyum, sama istri mengamuk, sama anak mengamuk. Ini enggak tepat nih. Yang paling baik, paling penting kita berbuat baik nomor 1 orang terdekat. Siapa orang terdekat kita? Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita. Nah, ini orang-orang yang paling wajib kita kasih senyum nih tiap hari. Baru orang lain. Kalau di kita kan enggak. Orang lain senyum, banyak bapak-bapak sama kawannya baik, sama bininya nggak baik, banyak itu yang begitu tuh. Nah, ini nggak tepat nih, letaknya nggak tepat nih. Mulai latih-latih senyum sekarang. Kalau mau bahagia, hidup tenang, latih-latih senyum. Senyum terus sama orang, bahagia hidup kita. Nah, itulah induk dari akhlak dan itu bagian dari rukun dalam akhlak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.